Ini Rizie belum hadir jam segini ya. Oke, oke. Kita lanjutkan saja karena jika menunggu terus ya waktu kita juga habis begitu ya. Nah, sekarang perhatikan kita sudah punya formulanya bahwa gradien selain delta Y per delta X kita bisa tulis sebagai f x1 plus delta X min fx1 dibagi dengan delta X. Nah, sekarang perhatikan bagaimana jika titik Q ini mendekat terus. Jadi X-nya semakin dekat ke sana. Artinya delta X semakin kecil, titik Q-nya semakin dekat. Ini ada sedikit ilustrasi, mudah-mudahan cukup menggambarkan. Jadi ini tadi X1 kemudian berjarak delta X1, maka titik ini adalah X1 plus delta X. Tadi sekali lagi jika sedikit eh, rumit begitu jika dengan variabel kita bisa gunakan istilah kita bisa gunakan bilangan saja misalkan X1-nya 5 dan selisihnya 3 maka 5 dan 8. Nah, jika selisihnya diperkecil asalnya selisihnya 3 menjadi 2 menjadi 1 maka X2-nya berubah-ubah ya. Asalnya ketika selisihnya 3 8. Ketika selisihnya 2 jadi 7, selisihnya 1 jadi 6. Selisihnya setengah jadi 5,5. Jadi X1-nya tetap, tapi X2-nya bergerak, begitu bergerak terus. Makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan X1. Nah, bayangkan asalnya garis berwarna orange ini lama-kelamaan kurang lebih akan seperti itu. Jadi ketika X1, X2-nya semakin dekat, delta X-nya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, maka akan bergerak terus. Garisnya ke atas, ke atas, ke atas, hingga akhirnya ketika delta X-nya menuju 0, jadi ketika delta X-nya hampir 0, artinya apa posisi X2 ini yang makin lama semakin dekat ya akan berimpit dengan X1. Akan posisinya akan hampir, akan dekat sekali begitu. Nah, itulah yang kita posisikan sebagai gradien garis singgung atau definisi turunan begitu. Jadi garis singgung, gradien garis singgung di titik P ketika X nilai X sama dengan X1 dapat ditulis sebagai dy per dx sama dengan limit delta X menuju 0 fx1 plus delta X min fx1 per delta X. Begitu. Jika di fisika kita belajar aduh apa namanya? Bukan kinematika. Intinya tentang garis tentang perubahan jarak, kecepatan, percepatan begitu. Sama juga tuh di fisika ada perubahan jarak dibagi perubahan waktu itu sama dengan kecepatan. Jadi perubahan jaraknya berapa, perubahan waktunya berapa, kita bagi jarak per waktu itu adalah kecepatan. Nah, ada yang dikatakan kecepatan rata-rata adalah perubahan jarak total dibagi perubahan waktu total. Tapi di fisika seharusnya juga ada perubahan atau laju atau kecepatan sesaat begitu. Ketika delta T-nya selisih waktunya sangat-sangat kecil. Jadi hanya kecepatan pada saat tertentu saja begitu. Ini pun kurang lebih sama dengan itu. Jadi ketika selisih waktunya kecil sekali begitu. Nah, perhatikan bahwa walaupun cukup rumit begitu ya, tapi ini kan hanya mencari nilai fungsi sebetulnya. X1 plus delta X itu sebuah nilai, kita bisa masukkan fungsi ke sana. Bisa masukkan angka ke dalam fungsinya. Fx1 juga bisa dimasukkan. Dan akhirnya kita hanya punya limit yang kemarin kita coba bahas begitu ya. Nah, secara formal definisi turunan ada dua. Saya berikan dua. Yang pertama adalah yang ini. Jika f adalah fungsi real dan x adalah elemen dari domain f, bahasa matematik, tapi kita bisa lupakan, maka turunan dari f, diferensial dari f di titik x, dapat ditulis f aksen x, tentu familiar dengan f aksen, begitu, turunan pertama. Itu adalah limit delta x menuju 0, fx plus delta x min fx per delta x. Atau selain notasi F aksen, juga ada notasi Leibniz yang lain juga mungkin lebih familiar, tadi sudah disinggung sedikit, adalah dy dx. Atau jadi
F aksen X itu sama saja dengan turunan terhadap X dari fungsi fx. Begitu. Jadi kalau kita punya Y aksen ya sama dengan turunan terhadap X dari Y. Itu dy per dx. Ini hanya notasi saja ketika menuliskan turunan, oh F aksen atau Y aksen. Begitu. Jangan lupa nanti ada turunan orde berikutnya, turunan kedua, turunan ketiga, F aksen, F double aksen, dan seterusnya. Itu notasi penulisannya bisa aksen, bisa juga D per DX, begitu. Untuk definisinya ada dua, ini definisi yang tadi kita coba turunkan. Atau ya berangkat dari konsep gradien lagi, begitu. Konsep gradien selisih Y dibagi selisih X. Jadi misalkan kita punya X menuju A, tadi misalkan X1-nya berapa? 5, Pak, gitu ya. Saya tetapkan 5 gitu. Maka kita bisa juga langsung F aksen 5 sama dengan limit X menuju 5 misalkan Fx min F5 per X minus A. X minus 5 begitu. Jadi ini A-nya boleh berapapun gitu syarira ya, tergantung limitnya nilai turunan apa yang sedang dicari begitu. Nah, yang perlu diperhatikan definisi yang pertama dan kedua itu bedanya di variabelnya. Bahwa yang atas variabelnya itu bukan X, tapi delta X-nya yang hampir nol. Jadi nanti kalau pakai prinsip substitusi, bukan X-nya yang diganti, tapi delta X-nya. Nah, kalau ini memang X-nya yang jadi variabel. Jadi ini akan lebih mirip dengan apa yang kita kerjakan minggu lalu terkait limit begitu. Nah, kita tidak akan berlama-lama di sini, tapi saya perlu tunjukkan bahwa sebetulnya mungkin ya masih ingat turunan itu yang kayak gimana sih Pak? Oh, yang pangkatnya berkurang satu ya. Misalkan X kuadrat turunannya adalah 2 kali X pangkat 1 begitu ya. Atau X pangkat 10 turunannya adalah 10 dikali X pangkat 9. Saya ingat Pak turunan itu begitu ya. Nah, sebelum kita ke sana sebetulnya ya itu adalah buah dari keteraturan definisi ini sebetulnya. Jadi turunan sendiri definisinya hanya tadi saja. Tapi keteraturan-keteraturan itu dikumpulkan dan dijadikan sifat atau aturan begitu. Jadi kita cukup lihat aturannya saja, kadang-kadang tanpa perlu mengerjakan eh, definisinya gitu. Tapi ya tetap sebaiknya tetap ada pengalaman bahwa oh ternyata memang nilai turunan bisa kita kerjakan dengan definisinya gitu. Nah, contoh misalkan fx sama dengan x kuadrat minus 2x. Kemudian kita ingat bahwa sebetulnya sih ada aturan pangkat, aturan penjumlahan. Hasilnya seharusnya adalah 2x di 2 turun ke depan. Kita akan bahas di belakang. Tapi 2x minus 2. Anggap saja begitu. Kita ingat gitu ya. Jadi f aksen x adalah 2x plus minus 2. Betul. Tapi dari mana? Nah, kita harus lihat originnya begitu. Oh, hasil awalnya bagaimana sih cara menghitungnya? Ya, kita gunakan definisi yang di atas. Jadi F aksen saya akan tulis ulang. Syaril silahkan diingat bahwa F aksen adalah limit delta X menuju 0. Jika membingungkan, delta X bisa kita ganti dengan variabel lain. Misalkan biasanya di beberapa referensi itu tulisnya adalah H begitu. Ini delta X satu kesatuan, tapi kita terus gunakan delta X saja. F X plus delta X dikurangi Fx dibagi dengan delta X. Nah, kita teruskan nanti, tapi ya jika dipandang sekaligus kadang-kadang memang sepertinya menyulitkan gitu. Itu rasanya seperti uh, ribet banget ya Pak ininya. Tapi bayangkan kalau kita coba preteli satu-satu gitu. Maksudnya satu-satu bagaimana? Uh, Ya kita coba hitung dulu saja. Fx sudah jelas ada di rumusnya. Fx adalah x kuadrat minus 2x. Kemudian tanya apa lagi? Tanya ini nih.
fx plus delta x. Jadi fx plus delta x. Itu apa? Ya, apapun yang kita input ke dalam fungsinya, ya kita coba proses sesuai dengan aturannya. Kalau kita input 5, F5 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5. Jadi kalau kita punya X plus delta X akan sama dengan X plus delta X kuadrat. Inputnya dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 dikali inputnya X plus delta X. Begitu. Tinggal kita kuadratkan, artinya lakukan proses aljabar di sana. Operasikan, kita punya X min delta X kuadrat. Kurang lebih akan menjadi X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali delta X ditambah delta X dikuadratkan dikurangi dengan, izin saya ke bawah, minus 2 kali X distribusikan saja dikurangi 2 kali delta X, begitu. Sorry, betul. Itu adalah fx plus delta x. Kalau kita tulis panjang, kita akan punya x kuadrat ditambah 2 dikali x dikali delta x minus 2, tambah delta x kuadrat min 2x tambah 2 kali, minus 2 kali delta x. 2 kali delta x. Nah, kan jika kita kerjakan satu persatu di luar itu ternyata lebih sederhana. Tinggal kita susun. Coba kita kerjakan, kita kembali ke soal turunannya, maka f aksen akan sama dengan limit delta x menuju 0 dari apa? Dari x kuadrat ditambah 2 kali x kali delta x ditambah delta x kuadrat minus 2x minus 2 kali delta x. Siapa ini? Ini adalah fx plus delta x minus fx. Fx-nya apa? X kuadrat minus 2x. Itu ada di soal. Ini nih. Dibagi dengan delta x. Begitu. Maka tinggal rapihkan, kurungnya dibuka, kita punya limit delta x menuju 0. Kita coba selesaikan penyebutnya. Ini ada minus nih, ada yang bisa dihapus, dan ada ternyata x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat habis, minus 2x dikurangi minus 2x. Min-min jadi plus, jadi minus 2x plus 2x juga 0. Sisanya siapa? Sisanya, sisanya adalah 2 dikali x dikali delta x ditambah delta x kuadrat dikurangi 2 kali delta x. Ternyata sisanya ada hanya 3 suku. 1, 2, 3. Dibagi dengan delta x. Coba kita gunakan prinsip substitusi. Masukkan delta x sama dengan 0. 2 dikali x dikali 0, 0. 0 kuadrat, 0. Minus 2 kali 0, juga 0. Di atas 0. Di bawah delta x-nya 0, 0. Maka 0 per 0. Minggu lalu kita bahas kalau 0 per 0, cari pembuat 0. Kita coba hilangkan. Ya, pembuat 0-nya delta x itu sendiri. Dan setiap suku mengandung delta x. Ini suku pertama 2 dikali x kali delta x. Ini juga ada delta x-nya. Ini juga ada delta x-nya. Jadi tugas kita bisa tinggal faktorkan saja. Delta x-nya tarik keluar, maka kita punya delta x dikali
Suku pertama sisa siapa? Kalau delta X-nya dikeluarkan. Sisa 2 dikali X ya. 2 kali X. Delta X kuadrat. Delta X dikali delta X. Berarti kita punya sisa delta X saja. Kalau dikeluarkan 1 delta X. Dan di terakhir 2 dikali delta X. Delta X yang ini cabut keluar tuh. Sisa 2 dibagi dengan delta X. Jika ragu dalam memfaktorkan, kamu bisa masukkan, kalikan kembali faktor yang tadi kita keluarkan gitu. Jika dikalikan hasilnya sama dengan di atas, maka pemfaktoran kita betul. Nah, kita sudah cek tadi. Nah, ini sudah ada pembuat nolnya delta X. Tinggal kita saling bagi. Delta X bagi delta X itu 1. Dan setelah itu, kita gunakan prinsip substitusi lagi. Limit delta X menuju 0 dari 2X ditambah delta X minus 2. Substitusi. Ingat, bukan ke X, tapi delta X-nya yang diganti jadi 0. Jadi 2X ya tetap saja ditambah 0 dikurangi 2. Hasilnya 2X minus 2. Hasilnya sama persis dengan apa yang tadi kita coba kerjakan dengan aturan turunan. Jadi ya dengan limit, bahkan bukan hal aneh, maksudnya definisinya tuh limit begitu. Turunan definisinya adalah limit begitu. Nah, ini buat latihan, nanti mungkin jika ada tugas saya akan sampaikan di GCR begitu. Mungkin ini salah satunya. Ada pertanyaan? Kita kembali ke sini. Silahkan diendapkan dulu, diresapi dulu begitu, eh, setiap langkah demi langkahnya. Pak, apakah nanti ketika ujian eh, saya harus mengerjakan turunan dengan definisi seperti ini? Hanya jika diperintahkan saja. Kalau tidak diperintahkan, berarti caranya bebas. Misalkan, nah ini kan perhatikan soalnya. Jika fx sama dengan x kuadrat minus 2x, begitu ya. Tentukan f aksen atau tentukan turunan pertama dari fx menggunakan definisi turunan. Jadi yang perlu di highlight pada soal ini adalah gunakan definisi turunan gitu. Maka bukan hanya hasil akhirnya saja yang dinilai, tapi memang prosesnya begitu. Nah, kalau tidak ada perintah, sebetulnya ya caranya bebas. Gunakan apa yang sudah pernah diberikan. Kalian yang pilih, mahasiswa yang pilih begitu. Oke? Ini kita skip saja. Jadi sama halnya seperti limit. Limit kan bisa ada, bisa tidak gitu ya. Kita sudah bahas juga bahwa limit dikatakan ada jika limit kiri sama dengan limit kanannya. Nah, karena definisi turunan itu limit, maka turunan juga sama. Bisa ada, bisa tidak. Jika tidak, artinya memang tidak bisa diturunkan, tidak punya turunan di sana. Gitu. Jadi nggak bisa diturunkan di sana. Tapi ini skip saja. Rasanya terlalu dalam, begitu kita coba langsung saja ke rumus-rumus pokok turunan. Nah, ini silahkan di screen capture begitu, atau boleh saja menggunakan rangkuman atau rumus-rumus turunan dari rahasia rangkuman internet, atau misalkan catatan kuliah terdahulu, atau mungkin catatan ketika sekolah, silahkan saja. Tapi perhatikan bahwa sekarang kita bukan sedang, kan rasanya kalau SMA tuh atau ketika sekolah makin banyak hafal, makin jago gitu ya. Nah, tapi sadari bahwa sebetulnya ini itu bukan masalah jago-jagoan, tapi masalah
terbiasa atau tidak. Saya sering mengilustrasikan bahwa matematik itu seperti bahasa dalam teknik begitu. Bayangkan, mudah-mudahan nggak bisa ya, tapi salah satu tempat sengaja dulu, sekarang sih mungkin sudah cukup beda gitu ya, tapi salah satu tempat di mana eh, ba- bahasa komunikasinya, bahasa Inggris tidak terlalu bisa digunakan itu di Jepang. Jadi kalau ke sana ya setidaknya kita harus, atau di Cina juga sama. Di China juga bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus tuh rakyat, masyarakatnya, bahkan pekerjanya juga gitu. Kita akan kesulitan. Kita bisa bahasa tanda kutip ya, bahasa Tarzan begitu, atau mungkin sedikit bahasa Inggris dengan penjelasan gerakan-gerakan mungkin juga akan dimengerti. Tapi tentu akan sangat baik jika kita bisa atau menguasai bahasa di sana. Misalkan secara kuliah di Jepang, itu rasanya sebelum perkuliahan dimulai wajib mengambil kursus bahasa 1 semester, atau ya mungkin seperti tes TOEFL-nya di sini ya, bahasa Jepang di sana. Agar apa? Agar komunikasinya lancar. Matematik pun sama begitu. Dalam teknik bahasanya ya matematik. Observasi fisik, observasi fisik yang terindra oleh kita begitu, diterjemahkan analisisnya ke dalam bentuk matematik. Analisis hasil luarannya apa, kita terjemahkan ulang ke dalam bentuk fisiknya gitu. Konteksnya apa gitu. Jadi sekali lagi bukan masalah tanda kutip jago-jagoan di luar kepala. Eh, Fokus kita sekarang adalah jika aturannya diberikan, jika rumusnya diberikan, kita tetap bisa atau tidak mengerjakan itu. Jadi proses belajarnya selalu baca, kerjakan, baca, kerjakan, atau kebaliknya, kerjakan, mentok, baca dulu, oh sifatnya ini, kerjakan lagi, selesai gitu. Jadi nggak masalah apa baca-baca atau sambil melihat sifatnya seperti apa, tapi bukan contoh soal tentunya. Jadi lebih baik menangkap setiap ide dari langkah-langkahnya gitu ya, daripada melihat, walaupun betul untuk belajar kita bisa saja menduplikasi langkah-langkahnya begitu. Ini Rizi belum hadir, sudah apa mungkin tidak kuliah kali ya. Saya chat, saya telepon juga nggak diangkat, Pak. Kayaknya Mm-mm. sih masih di kantor mungkin ya. Oke, oke, sip. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti untung kita rekam, jadi rekamannya bisa nanti akan saya share ke Syarira dan juga ke Rizi begitu ya. Nah, yang pertama, sebentar, sebentar. Saya perlu WhatsApp dulu sebentar, nggak apa-apa ya? Saya kita istirahat dulu sebentar. Iya, baik Bapak.
Oke, sudah, Syarira. Terima kasih banyak atas waktunya. Eh, jadi kita akan mulai. Kita akan, saya akan coba tulis beberapa contoh sederhana untuk setiap sifatnya agar terbayang ya. Ups. Nah, contoh yang pertama, jika kita punya fungsi konstan, oh sorry, untuk keseluruhannya, untuk 6 aturan ini, aturan dasar dari turunan, harapannya eh, ya tadi teman-teman terbiasa atau kita bisa gitu ya mengerjakan atau menggunakan sifat-sifat ini. Kita punya misalkan Y itu fungsi dari X dan jika nanti ada U dan V juga fungsi dari X begitu, di U-nya fx, misalkan V-nya gx. Oke. Nah, yang pertama, jika kita punya fungsi konstan, Y sama dengan konstan atau fx sama dengan konstan, maka turunan pertama terhadap X, nih, turunan pertama terhadap X, dy per dx ini adalah 0. Jadi, contoh, misalkan kita punya Y sama dengan 3, begitu. Apa turunan dari 3? Berdasarkan sifat nomor satu, turunan dari konstan, Y aksen, dari konstanta, Y-nya konstan saja, hanya angka, begitu 3. Atau tadi bisa kita tulis Y aksen, atau kita tulis dy per dx, itu sama dengan 0. Gampang ya. Nah, yang kedua, aturan yang kedua, jika kita punya fungsi X berpangkat N, hanya itu. Jadi perhatikan, hanya itu saja. Jika kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N dikali X pangkat N-1. Jadi, kalau kita punya contoh Y sama dengan X pangkat 4. X pangkat N berarti N-nya sama dengan 4. Maka turunan pertama terhadap X, turunan pertama Y terhadap X, Y aksennya atau dy per dx-nya, lihat aturannya, lihat formasinya. Kalau X pangkat N turunannya N, berarti dalam hal ini 4 dikali X pangkat N min 1. 4 dikali X pangkat 4 dikurang 1. Baru kita, oh 4 kurang 1, 3. Maka untuk X atau Y sama X pangkat 4 turunannya akan sama dengan 4 dikali X pangkat 3. Cukup mudah ya? Cukup mudah. Pak, bagaimana jika ada konstanta? Nah, biasanya seperti itu, tapi bukan konstanta sendiri, bukan konstan seperti contoh pertama. Misalkan kita bisa perumum sifat ini menjadi jika kita punya Y sama dengan A, konstan sembarang, dikali X pangkat N, ya turunannya, konstantanya tetap selama perkalian, berarti tetap A dikali aturannya sama, tetap N X pangkat N min 1. Jadi kalau kita punya contoh yang ketiga, misalkan Y sama dengan 3X pangkat 10. Turunannya apa ya? Begitu. Maka Y aksen itu sama dengan 3-nya tetap dikali N-nya turun 10 dikali X pangkat N min 1. 10 kurangi 1, 9. Selesaikan. 3 kali 10, 30 X pangkat 9. Ya, kita bisa bahasakan turunan karena pangkat X turun 1 begitu ya. Pangkat X-nya turun 1. Begitu. Aturan pangkat itu penting sekali, Syarira. Jadi, jika kita bicara nanti integral maupun turunan,
hal pertama yang harus diingat adalah, oh kalau turunan, walaupun nanti bentuk fungsinya bisa banyak, tapi seenggaknya akan paling harus saya ingat adalah pangkat dari X-nya turun satu. Jadi kalau X pangkat 10 turunannya apa? 10 X pangkat 9. Tapi ada aturannya, aturannya harus diingat. Pangkatnya berkurang satu. Nah, kemudian kita perluas dengan sifat nomor satu dan 2. Pak, kalau penjumlahan gimana? Misalkan saya punya Y sama dengan 3X pangkat 4 minus 2X pangkat 3 tambah 10X misalkan. Panjang. Atau tambah 9. Begitu. Nah, sifat nomor 3 bilang, kalau kalian punya penjumlahan atau pengurangan fungsi, maka turunannya ya per sukunya saja. Jadi sifat nomor 3 itu bilang seperti itu. Misalkan Y sama dengan U tambah V atau Y kurangi V, maka Y aksen akan sama dengan U aksen tambah V aksen. U-nya diturunkan, V-nya turunkan, simpan. Jadi ini biasanya lazim sekali dilakukan sebetulnya. Tapi ya sifat ini yang menjamin itu boleh begitu. Maka Y aksen itu sama dengan, kita coba lakukan, 3 dikali N, berarti 3 kali 4, X pangkat 4 min 1, dikurangi 2, dikali 3, X pangkat 3 min 1, ditambah 10X bagaimana Pak? Aturannya sama, tapi X pangkat berapa tuh Pak kalau X saja? Jika tidak kita tuliskan, maka sebetulnya itu X pangkat 1, X saja. Makanya X berpangkat 1. 10 dikali 1 dikali X pangkat 1 kurangi 1. Berapa? 0. X pangkat 0 berapapun bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka, dan terakhir 9. Konstan. Oh, aturan nomor 1 bilang apa? Turunan dari konstanta adalah 0. Maka kita rapihkan, kita operasikan semuanya. Tadi X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis hasil akhirnya adalah 12 X pangkat 3 minus 6 X kuadrat ditambah 10. Atau lebih mudahnya, jika hanya konstan dan X saja, ya tinggal hilangkan variabelnya. Turunan 200X, ya 200 saja. Begitu. Itu aturan dasar, aturan pangkat yang harus diingat. Nah, dari 4 ke 6 itu tidak seintuitif itu. Kalau tadi kan penjumlahan dari fungsi turunannya tinggal turunan dijumlah turunan. Sayangnya untuk perkalian atau pembagian tidak seperti itu. Maksudnya gimana, Pak? Misalkan ini dihapus, nggak masalah ya kan direkam ya. Jadi saya akan hapus. Jadi ada tambahan 2 bintang, sifatnya adalah Y sama dengan A dikali X pangkat N, turunannya A dikali X dikali, A dikali N dikali, A dikali N dikali X pangkat N min 1. Oke, nah nomor 4 contohnya. Jika misalkan kita punya Y-nya adalah tadi U dikali V, maka kalau tadi aja penjumlahan U aksen ditambah V aksen. Perkalian juga gitu dong Pak seharusnya.
Seharusnya kalian turunkan U dikali turunkan V begitu. Nah, sayangnya tidak seperti sekali lagi. Harapannya sih intuisinya ke sana. Sekarang saya akan coba belokkan. Intuisi itu salah. Ada rumusnya, ada aturannya. Kita sebut aturan perkalian. Nah, nanti sistemnya atau pengerjaannya bisa seperti kita bermain tanda kutip puzzle saja. Jadi ada template-nya, kita cari bagian demi bagiannya, kita tempelkan ke sana gitu ya. Jadi ternyata ini bukan seperti ini. Jika kita punya perkalian fungsi, misalkan Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah seperti yang tuliskan ini. Cuma mungkin ini agak aduh ruwet tulisnya gitu ya. Kita coba gunakan aksen saja. Maka Y aksen turunan Y terhadap X itu sama dengan U aksen dikalikan dengan V tidak diturunkan ditambah U dikali V aksen. Kalau tanya dari mana? Dari definisi yang di atas sebetulnya. Tapi ya kita abaikan lah. Kita tidak perlu menurunkan semuanya dari definisi gitu ya. Cukup gunakan aturan-aturan ini saja. Begitu. Sebelum lanjut contoh soal, saya akan lanjutkan dulu ke pembagian. Jadi ada perkalian, ada pembagian. Nah, ini kan perkalian nih. Kalau U kali V, maka turunannya adalah U aksen dikalikan V ditambah U dikali V aksen. Nah, sedangkan untuk pembagian, jika saya punya Y sama dengan U dibagi V, maka turunannya adalah mirip tadi, Pak, hampir mirip. Tapi bedanya adalah, jadi U aksen kali V-nya sama, dikurangi U kali V aksen, dibagi dengan V kuadrat. Kalau tadi hanya U aksen kali V ditambah U kali V aksen, selesai. Nah, sekarang beda tanda tambahnya jadi tanda kurang. U aksen kali V minus U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Begitu. Nah, itu aturan perkalian. Sebelum contoh, agar ada contoh yang relevan, yang oh rasanya, oh iya pantas gitu ya. Kita akan masuk dulu ke turunan fungsi trigonometri. Sebelum UTS juga seharusnya sudah ada pendahuluannya terkait trigonometri begitu ya. Nah, misalkan kita punya sin. Ini boleh diabaikan dulu. Coba kita tulis, saya akan coba tulis. Misalkan kita punya Y sama dengan sinus X. Jadi turunan dari sin itu adalah cos X. Dan turunan dari cos adalah min sin X. Gitu. Sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi min sin. Dari mana definisi limit yang tadi sekali lagi. Begitu. Nah, coba misalkan mungkin kita tambahkan ini kosong ya, apa namanya, satu slide kosong untuk latihan. Jadi saya akan coba tuliskan, kita belajar bagaimana cara melihat atau membaca aturan itu gitu ya. Oh, jangan merah, ganti. Jadi aturan perkalian adalah jika kita punya perkalian fungsi Y sama dengan U kali V, maka turunannya Y aksennya sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Sedangkan jika kita punya pembagian fungsi, misalkan kita punya U dibagi V,
Maka turunan terhadap X-nya adalah U aksen dikali V minus U dikali V aksen per V kuadrat. Begitu. Contoh soal. Misalkan saya punya fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 dikali sinus X. Misalkan. Jadi yang perlu saya lihat adalah formasinya, bentuk soalnya. Dari tadi yang saya sampaikan adalah X pangkat, X pangkat, X pangkat. Pangkat 5, pangkat 10, dan seterusnya. Tapi ini perkalian, Pak. 2X pangkat 3 saja sih aman. Tapi dikali sin X. Bentuknya tengah ada. Oh, ingat ada. Saya ingat pada aturan perkalian. Jika U kali V, maka perlakukan dia seperti perkalian dua buah fungsi. Yang satu sebagai U, maaf sebentar. Yang satu sebagai U, yang satu sebagai mungkin akan lebih enak ini. Misalkan ini sebagai U, ini sebagai V. Kalau satuan saya bisa, Pak, gitu. 3x kuadrat 2x pangkat 3 turunannya saya tahu. Sinus turunannya saya juga tahu, gitu. Jadi ya sudah, lakukan itu di catatan di kotetan kita atau di jawaban kita ya sajikan. Jika misal U sama dengan 2x pangkat 3. U aksennya tahu? Tahu. Ini sih aturan pangkat biasa, Pak. U aksen sama dengan 2 dikali pangkatnya turun 3. X-nya pangkatnya kurang 1. 3 min 1. 2. Hasilnya 6x kuadrat. Itu adalah U aksen. Terus V. Katanya V itu sinus X di soal. Turunannya tahu, Pak, saya. V aksen itu sama dengan cosinus X. Nah, perhatikan setiap elemennya kita sudah punya. U-nya tahu. U-nya siapa? U-nya 2x pangkat 3. U aksennya tahu. V-nya tahu, V aksennya tahu. Katanya kalau fungsinya adalah U dikali V, maka turunannya apa? Turunannya lihat rumus di atas. Maka Y aksen adalah U aksen kali V berarti 6x kuadrat. U aksen dikali V ditambah V dikali U aksen. V-nya, U dikali V aksen. U-nya adalah 2. 2 X pangkat 3 U dikali V aksen cos X. Sekali lagi lihat rumusnya dan perhatikan. Ini adalah U aksen, ini adalah V, ini adalah U, ini adalah V aksen. Ya sudah, itu jawabannya. 6x kuadrat dikali sin X ditambah 2x pangkat 3 dikali cos X. Itu adalah turunan dari 2x pangkat 3 dikali sinus X. Oke, jadi cara bacanya, cara mengerjakannya seperti itu. Pak, kalau pembagian bagaimana? Ya, kurang lebih sama. Sambil kita kerjakan, rumusnya masih saya tulis di sana. Kita sambil mencari nilai atau fungsi, turunan fungsi dari nilai trigonometri yang lain gitu ya. Misalkan tangen. Kita tahu bahwa tangen adalah sin per cos.
begitu. Karena tangan adalah sin per cos, maka anggap saja kita punya Y. Y sama dengan sinus X per cos X. Turunannya apa? Kan begitu. Nggak tahu, Pak. Tapi kalau satuan saya tahu. Kalau sinnya saja saya tahu. Kalau cosnya saja saya tahu. Kalau begitu ya kita gunakan aturan pembagian untuk turunan. Misalkan ini, sebentar. Kita misalkan ini sebagai U dan ini sebagai V. Jadi ya tulis saja, kerjakan satuannya saja. Jika U sama dengan sinus X, maka turunannya persis saya tahu. V, sorry kok V sih. Maka U aksen sama dengan cos X. Dan jika V sama dengan cos X, maka V aksen sama dengan min sin X. Sekali lagi, ya cara mainnya persis seperti bermain puzzle begitu ya. Template-nya, rumusnya diberikan. Jika U per V, maka turunannya adalah U aksen kali V minus UV aksen dibagi V kuadrat. Maka turunannya Y aksen itu sama dengan U aksen kali V. U aksennya siapa? Cos X dikali V. V-nya kebetulan cos X juga. Minus U kali V aksen. U-nya siapa? Sinus X. V aksennya minus sinus X. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat, V-nya adalah cos. Cos X kuadrat. Cos kali cos, cos kuadrat. Nah, agar kita seragam juga, kita tahu kesepakatan saja, trigonometri, jika kuadrat atau fungsi secara umum jika dikuadratkan itu bukan di ujung akhir tulisannya, Syarira. Cos X kuadrat ditulisnya adalah cos kuadrat X. Artinya kosinusnya yang sedang dikuadratkan. Jika ingin ditulis di ujung, maka gunakan tanda kurung. Itu juga aman, boleh. Seperti yang ini nih, cos X kuadrat. Jadi kalau cos X kuadrat, ini maknanya X-nya yang dikuadratkan, bukan kosinusnya, gitu ya. Jadi cos kali cos, cos kuadrat. Min-nya boleh kita kalikan ke depan, min kali min jadi plus, sin kali sin, sin kuadrat, dibagi dengan cos kuadrat X. Kita tahu di trigonometri ada identitas Pitagoras, identitas dasar sekali bagi trigonometri. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat selama sudutnya sama, itu nilainya sama dengan 1. Selalu 1. Maka cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, hasilnya juga 1. Atas jadi 1 dibagi cos kuadrat X. Cos kuadrat itu berarti cos kali cos. 1 per cos sama dengan apa? 1 per cos adalah sekan. Maka ini sama dengan sekan kuadrat X. Jadi kita bisa tambahkan satu rumus, mungkin di sini. Ini 7, ini 8. Yang ke-9, misalkan kita punya Y sama dengan tangen X, maka turunannya adalah tadi sekan kuadrat X. Ya, kita bisa dapatkan dengan aturan pembagian. Begitu. Oke.
sementara kita sudahi saja dulu, begitu ya, Syarira, hari Kamis kita eh, tambahkan lagi. Kita bahas terkait aturan rantai. Nah, aturan rantai ini perlu hati-hati. Sebetulnya ada aturan dasar yang teman-teman harus bisa gitu. Yang kalian harus bisa karena untuk bentuk fungsi-fungsi yang lebih rumit, kita banyak menggunakan aturan rantai. Contoh soalnya nanti, nah ini sebenarnya untuk aturan rantai, contoh soal ini kita akan kerjakan hari Kamis, gitu ya. Nah, PR buat Syarira, artinya PR pribadi bukan untuk dikumpulkan, coba ditulis ulang contoh-contoh yang tadi, begitu sifat-sifat ini tulis, oke, Y sama dengan konstan turunannya apa? Y sama dengan X turunannya apa? Dan seterusnya gitu ya. Sambil cari-cari, baca-baca lagi turunan gitu. Nanti aturan perkalian, aturan pembagian itu yang harus, eh, saya mau bilang hafal, tapi terbiasa, tahu cara pakainya gitu. Nanti masa menghafal, ya kita bisa gunakan cheat sheet toh, sudah banyak kalkulator sebetulnya, tapi sekali lagi pertanyaannya, jika sifatnya diberikan, jika aturannya diberikan, kita bisa makainya enggak? Nah itu tujuan saya ingin seperti itu. Oke, ini contohnya tadi, silakan. Eh, itu mungkin hmm, antara Syarira dan Rizi semua di sekitaran Jabodetabek kan ya, artinya jika perlu datang ke kampus masih bisa kan ya. Bisa, Pak. Nah, untuk diktat sepertinya harus punya deh agar kita bisa tektokannya. Coba lihat contoh soal sekian, latihan soal di sekian di diktat gitu. Eh, atau kalaupun tidak, mungkin bisa dikirim instan atau kalau mau ke kampus saja. Kabari, entah saya belum punya kontak TU ya, TU jurusan. Belum, Pak. Belum. Kayaknya kemarin sempat yang Mas ini bukan sih, Pak. Siapa namanya? Ada Mas Kemarin Fajar, sempat, ada Mas iya Nanda. Mas Fajar paling. Sempat Nah, kan kemarin yang perihal, pendaftaran ya. iya betul, Pak. Oke ya, oke. Atau nanti saya akan berikan kontaknya saja. Nanti saya akan titipkan di Mas Fajar mungkin ya untuk diktatnya diambil saja begitu. Kapanpun eh, bisa kok, maksudnya sekosongnya saja. Atau ya kalau misalnya nggak sempat sama sekali, boleh kita kirim gosen ke sana gitu. Tapi ya biayanya tanggung oleh kalian gitu ya, silakan. Kalau Terakhir, di hari Sabtu bisa, Pak. Sabtu seharusnya bisa, tapi tergantung apakah ada kegiatan atau tidak. Karena kalau tidak ada kegiatan, biasanya tutup gitu si Baik, kampusnya. Pak. Ketika ada ujian atau biasanya Sabtu itu ada kuliah S2. Kalau ada kuliah S2 itu aman, nanti saya bisa titipkan. Tapi hanya setengah hari, artinya sampai maksimal pukul 12 biasanya. Kalau bukan ujian gitu. Baik, Gitu ya. Pak. Nggak masalah hari Sabtu juga boleh. Eh, Ini atau untuk video rekaman nanti akan Bapak upload juga di GCR kan ya, Pak? ya, ya, akan saya masukkan ke YouTube saja. Nanti artinya agar tidak perlu memakan, kalau di GCR kan itu ngabisin kuota Google Drive tuh. Nah, jadi saya akan coba upload di YouTube besok di kampus ketika sudah sampai kampus begitu ya. Nanti linknya akan saya simpan di GCR gitu. Oke, Baik, Pak. itu saja untuk hari ini. Eh, Tolong sampaikan nanti materinya bukan materinya, apa ya, saya sampaikan ke Rizi bahwa link link Zoom kita berganti, selalu gunakan link yang ini untuk perkuliahan agar kita bisa rekam dan bisa kalian pelajari ulang gitu ya. Itu Baik, saja. Bapak. Terima kasih banyak untuk hari ini, Syarira.